Halo semuanya, dengan Widya di sini. Hari ini aku bakalan unboxing chopper, magic chopper dari Mitoshiba. Nah, ini tipenya yang CH200. Jadi untuk chopper dari Mitoshiba sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama CH100, yang kedua CH200. Perbedaannya itu ada di choppernya. Untuk yang CH100 itu choppernya ada dua di sini, sedangkan untuk yang Mitoshiba choppernya ada tiga. Jadi untuk yang CH100 gelasnya ini dapat menampung sekitar 1,5 liter, sedangkan untuk yang CH200 bisa 2 liter. Oke, jadi di dalam kotaknya ini ada resep guide, ada kartu garansi, terus terakhir ada buku panduannya di sini. Oke, selanjutnya ada mata pisaunya. Ini ada covernya, soalnya ini tajam banget, jadi memang harus dikasih pelindung di sini. Ini dia mesinnya. Jadi yang bikin Mitoshiba chopper ini beda sama yang lain karena dia mesinnya itu ada di atas. Jadi kalau misalkan chopper lain itu ada di bawah, ini ada di atas mesinnya. Oke, nah ini gelas yang pertama, ini besar sekali karena ini memang isinya bisa 2 liter gitu. Nah ini bukan cuma satu, jadi ada dua gelasnya di sini. Tadi yang pertama, ini untuk tutupnya. Terus ini yang kedua. Nah yang ini isinya sama kayak yang CH100. Jadi untuk yang CH100 dan CH200, untuk cup yang kecil ini isinya sama-sama 0,7 liter gitu. Terus ini ada pengocok telur. Jadi nanti kita bisa ngocok telur pakai ini. Jadi selain sebagai chopper, ini juga bisa berfungsi sebagai mixer. Jadi untuk Mitoshiba CH200 ini spesifikasinya itu tegangannya AC 220 volt sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz dan daya 300 watt. Jadi untuk penggunaannya itu ini kita buka dulu. Jadi di sini udah ada klepnya. Nah, jadi ketika misalkan kita mau nutup itu harus dikunci dulu. Habis itu kita masukin choppernya. Nah, ini choppernya, ini dibuka dulu. Hati-hati karena ini sangat tajam sekali. Terus kita masukin ke dalam. Sudah. Terus kita kunci. Dan kita pasang mesinnya. Jadi untuk mesinnya yang sebelah sini kita pasin ke ujung choppernya di sini. Di sini udah ditandain ada rongga di sini. Nah, di sini sudah ada marknya biar mesinnya itu pas gitu kita naruhnya. Nah, di mesinnya ini ada dua kecepatan. Jadi kita bisa ngatur kecepatannya. Ada kecepatan 1 sama 2. Nah, untuk ngaturnya tinggal kita geser aja. Ini kalau misalkan kita pengennya pakai yang kecepatan yang nomor 2. Kalau mau pakai kecepatan yang pertama, yang lebih pelan, kita tinggal geser ke depan gitu. Untuk chopper ini itu nggak bisa standby, jadi harus kita pencet kalau misalkan mau muter gitu. Jadi tidak seperti blender lain atau chopper lain yang kita udah pencet tinggal muter, ini harus kita pencet. Jadi untuk tombolnya sendiri itu apa ya, nyaman-nyaman aja dipakainya. Nah, make sure kalian kalau mau mencet ini pas di tengah, jadi biar tombolnya itu benar-benar jalan gitu. Oke, jadi untuk cup yang besar ini choppernya itu kan ada 3. Nah, ini bisa kalian bongkar pasang sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau misalkan cuma butuh pakai satu chopper, yang ini bisa dibuka. Kalau misalkan kalian butuh 2 chopper, bisa diganti juga. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi untuk gelas yang besar, cup yang besar, itu penutupnya sudah dilengkapi lubang di sini. Jadi kalau misalkan kita mau nuang, itu nggak perlu buka kayak gini, cuma tinggal buka yang ini aja gitu. Jadi nuangnya lebih enak kalau misalkan kalian mau bikin jus atau minuman-minuman lain gitu. Nah, untuk first impression kali ini, untuk cup yang besar ini akan aku gunakan untuk membuat minuman gitu. Nah, yang ini untuk makanan nanti. Kita mau coba bikin es serut pakai blender Mitoshiba CH200 ini. Nah, di sini aku udah punya es batu yang udah aku hancurin. Kita coba pakai cup yang besar ini aja. Kita buka dulu. Terus kita pasang choppernya. Jangan lupa pelindungnya dibuka dulu sebelum dipakai. Terus kita masukin.
Jadi untuk pengoperasiannya, sebelum kita masukin bahannya, kita masukin choppernya dulu. Begitupun ketika kita sudah selesai mengoperasikan blendernya atau choppernya, yang kita buka dulu adalah chopper ini, mata pisaunya. Oke, jadi mata pisaunya dipasang dulu, terus kalau sudah, kita tutup lagi. Terus kita pasang mesinnya. Nah, seperti ini. Terus kita atur volume yang kita mau. Jadi di sini aku nyoba pakai kecepatan yang pertama dulu, yang nomor 1. Aku pilih yang pertama karena aku mau ngetes seberapa mampu blender ini ngeblend es batu yang ukurannya lumayan besar. Oke, kita mulai. Little bit disclaimer, jadi nanti ini bunyinya agak keras. Jadi sebenarnya untuk Mitoshiba ini tuh sebenarnya blendernya tuh halus banget, cuma karena mungkin tadi aku naruh es batunya itu dengan ukuran yang sangat besar, jadi bunyinya lumayan keras. Tapi lama kelamaan nanti bunyinya akan pelan gitu. Ini contohnya. Nah, jadi nanti lama kelamaan bunyinya tuh akan semakin pelan. Oke, kita buka. Hasilnya kayak gini. Oke, jadi ini hasilnya. Sekarang kita tuangin ke mangkok. Nah, buat kalian yang hobi bikin es kepal Milo, ini bisa jadi alternatif daripada kalian harus sibuk-sibuk mecahin es kepalnya sampai halus. Jadi untuk first impression kali ini aku bakalan bikin es kepal Milo. Nah, untuk toppingnya aku bakal ngeblend Oreo ini. Terus kita tutup. Nah, untuk yang cup yang kecil ini, cara nutupnya itu harus disesuaikan sama lingkaran ini gitu. Jadi untuk menguncinya kita tinggal tarik ke kanan gitu. Choppernya gak dipasang. Choppernya gak dipasang. Sebelum itu ini lupa. Jadi harusnya kita pasang dulu choppernya, baru kita masukin Oreonya. Oke, udah di dalam semua. Cupnya juga sudah kita kunci. Terus kita pasang. Kita buka dulu. Jadi seperti ini isinya. Nah, karena sudah semua, jadi kita tinggal plating. Kita tuangin. Jadi ini komposisinya 2 saset susu kental manis Indomie rasa coklat sama 1 saset susu Milo bubuk.
Terus bagi hiasannya aku pakai Goriorio. Jadi ini dupsnya Oreo. Nah, kenapa aku pakai ini? Karena dia bentuknya lebih kecil gitu. Jadi pas banget kalau misalkan kita mau bikin dia sebagai garnish gitu. Ya sebenarnya kita tuh mau beli Supreme, Oreo yang Supreme yang lagi viral itu. Cuma karena nggak punya uang, karena tahun ini kita nggak dapet THR gitu. Jadi kita pakai Goriorio gitu. Jadi menu kedua yang akan kita buat hari ini pakai chopper Mitoshiba CH200 ini, yaitu susu kurma. Nah, kenapa? Karena kan ini kan bukan blender, ini kan chopper. Nah, jadi di sini aku tuh pengen tahu apakah nanti hasilnya akan sama halusnya seperti kita gunain blender atau ini hasilnya lebih kasar gitu. Oke. Jadi langkah pertama di sini aku sudah punya susu full cream. Kalian bisa pakai susu apa aja, mau yang low fat atau mungkin kalian mau pakai soy milk juga bisa. Sini aku masukin sekitar 400 ml. Aku masukin sekitar 400 ml. Terus kita masukin kurmanya. Jadi pertama kita pisahin dulu kurma dari bijinya. Nah, ini sedikit tips dari aku untuk bikin susu kurma biar rasanya enak. Itu pastikan jumlah kurma yang akan kalian masukkan, yang akan kalian blend itu ganjil. Itu menurut aku aja sih. Mungkin dari kalian punya perspektif yang berbeda dalam membuat susu kurma, boleh komen di bawah. Di sini aku masukin sekitar 7 kurma, jadi 7 biji kurma. Kalian bebas mau pakai kurma apa aja. Udah dimasukin semua. Situ aku tambahin sedikit es batu di sini biar lebih segar. Jadi ini tadi susunya aku pasang sekitar 400 ml, terus aku kasih es batu. Jadi ketika aku blend ini susunya tumpah-tumpah, padahal kan masih ada space banyak sih di sini. Dan ini aku nggak tahu kenapa. Mungkin buat kalian yang tahu apa sebabnya bisa komen di bawah. Oke, jadi setelah kejadian yang tumpah-tumpah tadi, aku bisa narik kesimpulan di sini bahwa di sini karetnya itu kurang apa ya? Kurang rapet gitu loh. Jadi ketika aku tutup dan aku blend di sini, ini tetap tumpah, padahal ini sudah rapet banget gitu. Bahkan di sini tutupnya pun udah aku tekan gitu. Jadi ya kalau bisa ininya harus lebih rapet lagi gitu. Terus mungkin kalau misalkan buat kalian yang hobinya nyampurin susu sama buah atau mungkin nyampurin susu sama coklat, mungkin ini nggak aku rekomendasikan. Cair sih, cuma pas waktu ngeblendnya itu tumpah-tumpah gitu loh. Tapi untuk kualitas susunya, tekstur susunya itu sama kayak pas kita pakai blender. Cuma mungkin ya pas ngeblend aja tadi tumpah-tumpah gitu. Itu aja sih. Dah. Oke, jadi ini untuk residu atau sisa dari pas kita ngeblend tadi. Jadi untuk yang susu kurma tadi itu mungkin nggak works tumpah-tumpah, mungkin gara-gara tadi pas aku blend itu choppernya terlalu banyak makainya. Mungkin karena susunya itu udah cair, terus bagian padatnya itu cuma dari kurma aja. Mungkin pakai satu chopper aja sudah cukup sebenarnya biar nggak tumpah-tumpah. Nah, ini sisa-sisanya. Oke, jadi sekian untuk unboxing plus first impression hari ini. Like jika kalian suka, dislike jika nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!